kenapa dia diam aja nih sambil nunggu gilirannya meninggal? Berarti kan selama ini dia tinggal bersama mayat-mayat anggota keluarganya yang memang sudah meninggal duluan kan, Wak? Apakah mungkin ini gara-gara kelaparan? Nggak mungkin. Hai, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik video ini. Oke, jadi di malam minggu ini aku akan menceritakan kisah yang belum lama ini lagi viral-viralnya dan menjadi perbincangan di banyak tempat. Dan tentunya banyak kali di request sama Wawa semua, yaitu kisah kematian sebuah keluarga di Kalideres, Jakarta Barat. Kasus ini bisa dibilang super duper misterius, Wak, karena penghuni rumah yang berisi 4 orang itu ditemukan meninggal dunia dengan keadaan sudah mengering. Artinya apa? Mereka diasumsikan sudah meninggal dunia beberapa bulan yang lalu dan baru ditemukan warga di tanggal 10 November 2022 kemarin. Dan aku juga mau disclaimer di sini bahwa semua informasi yang akan aku sampaikan di sini aku rangkum berdasarkan hal-hal yang memang sudah diberitakan di media. Jadi bukan dari opini aku, Wak, ya. Dalam beberapa bagian masih banyak kali info yang belum lengkap karena memang kasus ini pun masih berjalan dan juga masih dalam penyelidikan polisi dan tim forensik. Nah, buat kalian yang udah penasaran gimana sama kisahnya dan apa nih kira-kira motif dibalik misteri kematian keluarga ini, sekarang tanpa berlama-lama kita langsung masuk aja ke ceritanya ya. Check it out. Diam. Pantatin Wawa kayak gitu. Hah? Kayak gitu, ya udahlah biar dia tenang ya kan dah. Nah, jadi Wak, ceritanya pada tanggal 10 November 2022 lalu telah ditemukan satu keluarga meninggal dunia secara misterius di sebuah perumahan elit, tepatnya di perumahan Citra Garden, Kalideres, Wak. Nah, keluarga ini terdiri dari 4 orang anggota keluarga, yaitu sang suami bernama Rudianto Gunawan berusia 71 tahun, sang istri bernama Reni Margareta berusia 58 tahun, seorang anak perempuan dari pasangan suami istri tersebut bernama Dian berusia 40 tahun, dan satu orang lainnya adalah Budianto Gunawan berusia 69 tahun yang merupakan adik kandung dari Pak Rudianto atau bisa dibilang paman dari Mbak Dian itulah. Nah, kronologi penemuan keempat jenazah ini, Wak, bermula dari laporan seorang warga yang lagi jogging nih dan kebetulan pula melewati rumahnya Pak Rudianto ini. Nah, si orang ini mencium bau menyengat yang sangat tidak wajar, Wak, dari dalam rumahnya Pak Rudianto. Dia mikir, jangan-jangan ada apa-apa di rumah ini ya. Mana rumah itu tutup rapat pula gitu kan. Dan kemudian orang ini melaporlah ke RT setempat. Nah, akhirnya di hari itu juga, tepatnya di hari Kamis 10 November 2022, sekitar jam 6 sore, Pak RT dan warga setempat pun menuju ke rumah Bapak Rudianto untuk mencari tahu. Mereka panggil-panggil lah itu kan, disebut-sebut namanya berkali-kali dari luar rumah. Pak Rudianto, Bapak, Pak, Bapak, gitu kan, dipanggil terus-terusan tetap nggak ada jawaban, Wak. Tidak ada seorang pun yang menjawab panggilan itu. Nah, warga jadi makin curiga lah kan. Mana mereka baru aja cium bau yang makin lama makin menyengat pula. Nah, karena tidak kunjung mendapatkan jawaban dari dalam rumah, warga pun sepakat untuk membuka paksa tuh dan mendobrak pagar rumah Pak Rudianto itu. Pagarnya juga tinggi kali, Wak, hampir nyentuh kanopi. Nah, setelah berhasil masuk dengan cara menjebol pagar, mereka pun mau maju lah ini menuju ke bagian depan rumah. Nah, ternyata pintu rumah tersebut pun dikunci, Wak, dari dalam. Mereka panggil-panggil lah, kan ketok-ketok, Pak Rudianto, permisi, halo, katanya kan. Tetap juga nggak ada jawaban. Nah, karena pintu rumah tersebut ditutup rapat dan agak susah ngebukanya, Pak RT dan warga pun akhirnya mencongkelah jendela yang ada di rumah itu. Dari jendela itu mereka langsung mengintip nih situasi di dalam rumah. Dan alangkah terkejutnya mereka, Wak, ketika mereka melihat ada seorang mayat yang tergeletak di di rumah tersebut. Pak, mayat, Pak, ada mayat gitu. Udah nggak betul ini. Nggak salah lagi lah, kenapa baunya busuk kali, ternyata ada mayat, Pak, katanya gitu. Waktu Pak RT nengok, iya ada mayat. Pak RT ini namanya Pak Siung, Wak. Nah, setelah itu Pak Siung pun langsung lah melapor ke Polsek Kalideres agar ditindaklanjuti lebih jauh lagi, kan. Nah, setelah mendapatkan laporan, Wak, polisi dan tim forensik Polsek Kalideres pun langsung lah meluncur ke alamatnya Pak Rudianto untuk olah TKP. Didobrak lah itu pintu rumah mereka kan, dan betapa terkejutnya mereka. Ternyata di rumah tersebut nggak cuma ada satu mayat yang ditengok pertama kali itu aja, enggak, ada 4 mayat ternyata, Wak. Dan mereka semua merupakan seluruh anggota keluarga yang tinggal di rumah itu. Nah, anehnya lagi, Wak, mereka berempat ini meninggal dunia masing-masing di lokasi dan posisi yang berbeda-beda. Di ruang tamu rumah itu, yang pertama kali ditengok sama orang-orang itu adalah seorang mayat laki-laki yang kemudian diidentifikasi sebagai Bapak Budianto, adiknya si pemilik rumah atau Pak Rudianto, ingat kan? Nah, selanjutnya polisi bergeraklah lagi menyisir area kamar tidur dan mereka menemukan 2 mayat, yaitu Ibu Margareta sama anaknya Mbak Dian. Dan posisi jasad mereka ini juga berbeda-beda, Wak. Bu
Ibu Margareta ini ditemukan terbaring di atas tempat tidur, sedangkan Mbak Dian ini terbaring di lantai. Nah, selanjutnya penemuan mayat terakhir itu ada di kamar belakang, Wak. Ditemukanlah di sana Pak Rudianto, si pemilik rumah yang memang sudah dalam kondisi yang meninggal dunia. Dan setelah diperhatikan, Wak, ternyata beberapa jenazah tersebut ditemukan sudah dalam keadaan yang mengering dan telah melewati masa dekomposisi itu loh, atau pembusukan. Artinya apa? Artinya meninggalnya kan udah lama ya kan. Nah, adalah tuh setelah penemuan itu, keempat jenazah ini pun langsunglah dibawa ke rumah sakit untuk dilakukan otopsi dan dicari tahu nih apa penyebab kematian dari satu keluarga ini. Nah, terus beberapa hari kemudian hasil otopsi pun keluar, Wak, dan disampaikan sama polisi bahwa di lambung keempat korban ini tidak ditemukan sisa makanan. Artinya apa? Keempat orang ini tidak makan ataupun minum selama beberapa hari sehingga membuat otot dari para korban ini mengecil. Hal ini diperkuat dengan temuan dari Kapolsek Kalideres yang bernama Bapak AKP Bapak AKP Syafri, Wak, yang mengatakan mereka ini tidak menemukan makanan ataupun apapun lah gitu di rumah korban nih. Iya, di rumah itu perabotnya sebenarnya ada, kulkasnya ada, tapi isinya kosong. Sama sekali kami tidak menemukan ada makanan, betul-betul kosong kulkasnya tuh, kata Bapak Kapolsek. Nah, hasil otopsi ini, Wak, semakin membuat kasus ini makin janggal lah ya kan. Karena keluarga ini, Wak, bukan dari keluarga yang kekurangan sampai nggak bisa beli makan. Mereka tinggal di perumahan yang lumayan elit loh, dan kalau dilihat-lihat rumahnya juga tergolong bagus, Wak. Bahkan perabotan yang ada di rumahnya aja masih banyak yang bisa berfungsi. Masa iya sesusah itu kau sampai nggak bisa makan berhari-hari ya kan? Pun kalau misalnya mereka nggak punya uang untuk makan ataupun nggak punya stok makanan, kan bisa gitu minta ke tetangga kanan kiri, minta nasinya dikit aja jadilah. Atau yang paling gampang apa? Menghubungi keluarga dan kerabat terdekat. Aku pinjamlah duit kau dulu untuk beli makan, nanti ku ganti. Kayak itu kan biasa kayak gitu waktu ngekos. Tapi nyatanya, Wak, kalau memang mereka ini meninggal karena tidak ada makanan, diketahui bahwa tidak ada upaya apapun dari keluarga ini untuk menghubungi orang lain kalau memang lagi kesusahan. Nah, inilah, Wak, yang jadi kunci keanehan dari penyebab kematian keluarga ini. Logikanya kan gini, makanan itu kan kebutuhan dasar manusia kan. Ketika haus dan lapar, secara instingnya kita akan berupaya bagaimanapun caranya untuk bisa mengisi perut. Bukan diam-diam aja nggak makan apapun sampai meninggal kan, Wak. Biasanya kan awak kayak gitu. Nah, ini kok mereka tidak gitu kan. Nah, gimana ceritanya kalau memang mereka ini dengan sengaja nggak mau makan? Dan sebelum kita bahas ini lebih lanjut, kita masuk dulu ya ke latar belakang dari keluarga Kalideres ini. Masuk. Nah, sekarang, Wak, kita flashback dulu ya ke 1 minggu sebelum penemuan jenazah. Pasti kalian semua udah bertanya-tanya, kok bisa keempat mayat ini baru ditemukan setelah beberapa minggu bahkan beberapa bulan meninggal kemungkinan? Apa tetangga kanan kirinya nggak kebauan? Nah, jadi, Wak, sebetulnya tetangga dekat dari rumah Pak Rudianto ini udah mencium bau-bau aneh sejak lama. Tepatnya pada tanggal 4 November tahun 2022, bau menyengat yang sangat busuk itu tercium sama salah satu tetangganya Pak Rudianto ini yang namanya Pak Roy. Tapi waktu itu Pak Roy mengabaikan begitu saja karena dia pikir tuh bau bangkai tikus mungkin. Soalnya di sekitar perumahan mereka tuh memang banyak tikus, Wak. Dan katanya bau itu tuh bukan yang bau kuat kali menyengat kali, tidak. Nah, tetangga kiri kanannya Pak Rudianto yang lainnya juga tidak begitu menyadari keanehan dari keluarga ini, Wak. Nah, kan biasanya kalau tetangga sebelah rumah kalian jarang kelihatan keluar rumah, pasti kalian bertanya-tanya kan, kok jarang kali bapak itu keluar ya, akhir-akhir ini nggak pernah aku nampak. Rumahnya sepi kali, pun kemana dia orang, kira-kira kan pasti berpikir kayak itu. Nah, keanehan ini, Wak, tidak begitu dirasakan sama tetangga terdekatnya dari Pak Rudianto. Karena apa? Karena keluarga dari Pak Rudianto ini memang dikenal sangat-sangat tertutup dan jarang sekali bersosialisasi. Pak Roy itu aja, tetangga dekat Pak Rudianto tuh, dia juga mengatakan dia sudah bertetangga dengan korban sejak 20 tahun yang lalu. Dari 2002 mereka tuh bertetangga. Tapi Pak Roy mengaku tidak mengenal keluarga tersebut, bahkan tidak mengetahui nama korban. Namanya aja saya nggak tahu, Bang. Saya cuma kenal mukanya aja. Memang mereka tuh tertutup kali. Jarang saya nengok keluarga mereka tuh keluar rumah. Nggak pernah bersosialisasi sama sekali. Nggak pernah juga mereka tuh kelihatan kalau misalnya lagi ada kegiatan warga. Nggak pernah, kata Pak Roy. Nah, sampai sini, Wak, bisa kalian bayangkan kan, 20 tahun loh bertetangga dekatnya sebelah-sebelahan tapi nggak tahu namanya siapa. Kalau tetanggaan 1-2 bulan nggak kenal ya mungkin masih wajar lah kan. Mungkin dia baru pindah tempat, baru pindah rumah, belum sempat kenalan, masih berkemas-kemas. Nah, ini 20 tahun loh, Wak, tapi nggak saling kenal. Ya patutlah ketika keluarga ini jarang terlihat, ya warga biasa-biasa aja karena memang sehari-harinya begitu. Mereka jarang keluar ya kan. Nah, Pak Roy sama karyawannya juga mengatakan bahwa dia hanya pernah melihat mobil dari keluarga itu keluar masuk rumah aja. Dan sesekali juga bertemu sama penghuni rumah itu berjalan kaki tanpa bertegur sapa. Terakhir sekitar 2 atau 3 bulan yang lalu lah, Wak, karyawan restoran dari Pak Roy ini sempat melihat salah satu penghuni rumah itu pesan makanan online. Tapi setelah itu udah nggak pernah kelihatan lagi. Entah kemana rimbanya, Wak, nggak ada. Nah, ya, Wak, itulah dari perspektif
perspektif para tetangga terdekat dari Pak Rudianto di Kalideres itu. Nah sekarang kita lanjut lagi nih bahas perspektif mantan tetangganya Pak Rudianto sebelum Pak Rudianto ini pindah ke Citra Garden Kalideres, yaitu di perumahan Gunung Sahari Jakarta Pusat ya. Tadi kesaksian di Kalideres, sekarang kesaksian tetangga yang ada di Gunung Sahari. Apakah ada perubahan? Masuk. Nah jadi sebelum menempati rumah di kawasan elit Citra Garden itu, Pak Rudianto ini tinggal bersama keluarganya di Gang Lilin, daerah Gunung Sahari sejak tahun 1960 sampai 1960 sampai 1997. Hampir 37 tahun lah gitu kan. Nah rumah yang mereka tempati ini merupakan rumah milik Pak Tan Gyo Jin, ayah dari Pak Rudianto. Nah biar gampang kita panggil aja Pak Tan ya. Nah Pak Tan ini ada 3 anak. Pertama Pak Rudianto, anak pertamanya. Yang kedua Pak Budianto, yang juga ditemukan di Kalideres tuh. Nah yang ketiga ini ada satu lagi namanya Pak Cacang. Entah bapak entah ibu, pokoknya namanya Cacang lah gitu. Nah menurut mantan tetangganya Pak Rudianto dan juga mantan ketua RT 7 RW 3 Gunung Sahari Utara yang bernama Bapak Muhammad Munji, selama mereka tinggal di Gunung Sahari ini, keluarga Pak Tan itu bisa dibilang cukup aneh katanya. Aneh gimana nih Nadia nih ya? Pak Munji menyebutkan bahwa Pak Tan sekeluarga ini memiliki kepribadian yang tertutup kali selama tinggal di wilayahnya tua. Mulai dari Pak Tan, istrinya Pak Tan, si Bu Tan, dan juga ketiga anaknya Pak Rudianto, Pak Budianto sama Cacang nih yang tidak pernah bersosialisasi kepada tetangga di sebelah kanan atau kirinya. Tetangga dekatnya nggak pernah. Nah awalnya Pak Munji ini mengira kalau mungkin memang mereka kepribadiannya aja yang introvert dan pemalu kalau bersosialisasi sama orang lain. Kalau misalnya sama keluarganya mungkin enggak gitu kan. Nah buat kalian yang punya kepribadian introvert kan biasanya awak tuh mager gitu kan, ngobrol terlalu banyak atau terlalu terbuka gitu lah sama orang-orang yang nggak dekat-dekat kali ya kan. Tapi kalian kutanya kalau sama keluarga sendiri masih lah ada sedikit bercerita sepatah dua patah kata lah gitu, pasti masih ada kan. Nah tapi ternyata keluarga ini bukan sekedar introvert aja. Anehnya tuh beda kali lah kata ya, karena menurut keterangan dari Pak Munji anak-anak Pak Tan ini juga tidak memperdulikan ayahnya sendiri. Pernah bahkan suatu waktu di tahun 1997 Pak Tan ini sempat kayak terpeleset gitulah di kamar mandi rumahnya. Dari situ dia jadi sulit berjalan. Nah terpelesetnya Pak Tan ini membuat dia ini hanya bisa terbaring aja di kasur dan tidak bisa beraktivitas dengan normal. Dan sejak saat itu pula istrinya Pak Tan, yaitu ibu dari Pak Rudianto, which is Ibu Tan ini, jadi sering meminta bantuan sama Pak Munji, bukan sama anak-anaknya. Pak Munji maaf ya mengganggu waktunya, boleh saya minta tolong Pak? Ini saya mau antar suami saya ke rumah sakit tapi nggak ada kendaraan. Bingung saya Pak, saya mau panggil bajai aja tapi belum ketemu juga sampai sekarang. Belum ada juga yang lewat Pak. Kata, bisa tolong Bapak bantu? Itu kata istri Pak Tan. Nah Pak Munji pun menjawab, oh ya Bu, nggak apa-apa, nanti saya bantu. Kebetulan saya juga lagi nggak ada kesibukan. Ibu tunggu di sini dulu ya, saya jalan dulu nih ke sana. Nyariin bajai ya, bentar ya Bu. Ya itu kata Pak Munji sambil sedikit berlari lah gitu menuju ke arah jalan raya untuk mencarikan bajai. Dah, gak lama kemudian Pak Munji pun balik lagi nih menaiki bajai dan membantu Pak Tan untuk naik ke bajai tersebut menuju ke rumah sakit. Anak-anaknya di mana Nadia? Di rumah. Di rumah. Dari situlah Pak Munji ini heran, gimana anak-anak kau tuh? Masa satu orang pun di antara mereka nggak ada yang kelihatan batang hidungnya ngurusin bapaknya lagi sakit? Padahal ini anak-anak kandungnya loh, kok nggak peduli sama sekali gitu gerutunya Pak Munji Soalnya apa? Soalnya istri Pak Tan ini minta bantuan ke Pak Munji itu nggak cuma sekali minta cari bajai itu aja, enggak. Tapi sering kali sampai membuat Pak Munji ini terheran-heran. Kan emang aneh ya. Sewajarnya kalau kau tahu mama bapak kau tuh sakit, minimal kau lah yang nganterin dia ke klinik terdekat kan. Kau bantulah dia, minimal belikan obat aja. Ini memang karena aku saking nggak pedulinya pakai gimana nih? Sampai bapak ke rumah sakit aja yang bantu nyariin bajai Pak RT. Bukan masih kecil, mereka waktu udah besar. Dan juga posisinya pada saat itu ketika tinggal di Gunung Sahari kan Pak Rudianto ini udah menikah sama Bu Margareta. Udah punya anak-anaknya, anaknya pun udah punya bini. Nah padahal juga nih waktu mereka tinggal di Gunung Sahari itu posisinya Pak Rudianto ini udah nikah loh sama Bu Margaret. Dan mereka berdua juga tinggal di Gunung Sahari itu. Biasanya kan kalau kita tinggal sama mertua tuh pasti ada kali perasaan sungkan gitu kan Apalagi kalau lihat bapak mertua lagi sakit kan pasti ada perasaan, ya ampun kasihan kali lah bapak mertuaku nih. Ya udahlah aku urusin aja lah semampuku, ku bantulah semampu aku. Biarlah suamiku mungkin gak sempat ngurusin orang tuanya karena sibuk kerja gitu kan. Biarlah aku yang bantu. Tuh pasti ada perasaan kayak gitu kan. Normalnya kayak gitu. Tapi baik anak-anaknya maupun menantunya tidak ada satupun yang pernah terlihat memperdulikan kesehatan Pak Tan. Minimal belikan obat aja tuh gak pernah. Gak pernah nampak batang hidungnya. Itu kesaksian tetangga sama Pak RT. Udah lah tidak lama setelah kejadian mencarikan bajai dan membawa ke rumah sakit itu, Pak Munji pun mendengarkan kabar bahwa Pak Tan sudah meninggal dunia. Yang tentu saja administrasi pemakaman dan lain-lain itu Pak Munji lagi lah sebagai ketua RT yang ngurusin. Bukan anak-anaknya bukan.
udah dari sakit nggak diurusin lah gitu ibaratnya, sampai meninggal pun anak menantu Pak Tan ini tidak macam terkesan acuh tak acuh gitu loh sama orang tuanya. Nah meskipun anak-anak dari Pak Tan ini dikenal kayak macam nggak begitu peduli dan juga antisosial, hal ini ternyata cukup berbeda dengan cucunya Pak Tan, which is siapa? Mbak Dian, Wak. Anak dari Pak Rudianto dan juga Ibu Margaret yang ditemukan meninggal dunia di Kalideres tadi tuh, ingat kalian kan? Nah menurut keterangan dari seorang sahabat kecilnya yang bernama Fitri, Wak, dia nih orangnya baik kali kok, baik hatinya. Cuma memang agak susah bergaul dia sama orang lain. Dulu tuh waktu sering main bareng ya, dia nih sering kali loh traktir aku makanan. Kadang juga dia ngasih aku barang-barang. Soalnya kan keluarganya memang keluarga berkecukupan nih. Orangnya juga baik, suka berbagi, itu kata Mbak Fitri. Dan Mbak Fitri juga menyebutkan ketika Dian menemukan satu teman yang cocok, Dian ini akan terus bersama orang tersebut. Dia tuh kalau berteman suka sama satu orang ya udah kayak gitu aja terus. Mainnya kan sama itu aja. Padahal pernah tuh kita main berempat kan, ada 2 kakak perempuan aku, tapi dia nggak bisa akrab sama mereka berdua, maunya tetap sama aku aja. Tapi dia aslinya baik kali kok dan sering berbagi juga sama aku, kata Mbak Fitri. Nah intinya Wak, karakter Dian ini agak cukup berbeda lah dari kedua orang tuanya yang sangat tertutup. Dan tidak berselang lama setelah kematiannya Pak Tan, Wak, istri Pak Tan yang memang tidak diketahui namanya ini atau dikenal sebagai neneknya dari Dian ini pun meninggal dunia karena sakit. Diduga waktu itu penyebab kematiannya karena terlalu lelah saat mengurusi Pak Tan yang lagi jatuh sakit dulu tuh. Nah di sisi lain juga istrinya sangat bersedih kali Wak ketika Pak Tan ini meninggal dunia, kata tetangga. Nah sejak meninggalnya kedua orang tuanya ini, Pak Rudianto sama Pak Budianto pun menjual lah rumah warisan orang tuanya di Gunung Sahari itu. Barulah habis itu mereka pindah ke Kalideres dengan membeli sebuah rumah di perumahan Citra Garden di tempat TKP itu. Dan setelah itu Pak Budianto, adiknya Pak Rudianto pun turut serta pindah ke Kalideres dan tinggal bersama keluarga kakaknya. Dan sejak pindah ke Kalideres itu, Fitri sahabatnya Dian tadi tuh loh Wak, Mbak Fitri itu tidak pernah lagi berkomunikasi dengan Dian hingga dia baru mendengar kabar bahwa Dian dan keluarganya telah meninggal dunia secara misterius. Pokoknya pas sudah pindah putus kontak sama Mbak Fitri itu. Nah sampai sini mungkin kalian udah ada yang bertanya-tanya kan Wak, apa iya sih mereka seansos itu sampai semua tetangga mengatakan hal yang sama? Terus gimana sama keluarganya? Masa nggak ada juga yang dekat sama mereka sama sekali? Nah akhirnya Wak, waktu itu polisi berhasil lah ini mengidentifikasi keluarga dari Ibu Margareta yang dikenal dengan nama Ibu Ria Astuti. Nah nggak pakai lama dipanggil lah Ibu Ria itu, ditemanin sama suaminya namanya Bapak Handoyo. Mereka dipanggil ke Polsek Kalideres untuk diinterogasi Wak. Nah waktu itu mereka ditanya, Ibu Riz, ini kami baru menemukan kakakmu Ibu Margareta dan keluarganya meninggal secara misterius. Coba ceritakan Bu ke kami hubungan kamu sama kakakmu kayak gimana? Apakah kakakmu pernah cerita sesuatu yang janggal gitu sebelum akhirnya mereka ditemukan meninggal? Tanya Pak petugas ini kan. Dan pas ditanya dengan pertanyaan seperti itu Wak, jawaban Bu Riz ini mind blowing. Oh, saya selaku adik korban jarang berkomunikasi Pak. Terakhir itu kami berkomunikasi ya kurang lebih 5 tahun yang lalu lah. Setelah itu kami udah gak pernah lagi berkomunikasi. Itu katanya. Dan hal ini juga disampaikan ke wartawan ketika ditanya. Bayangin sama kalian Wak, hubungan Ibu Riz sama Ibu Margareta nih adik-beradik sampan gole ini, ternyata mereka tidak sedekat itu. 5 tahun tuh waktu yang lama kali loh Wak. Kok bisa-bisanya mereka gak kontakan selama itu ya? Apalagi sekarang kan komunikasi udah gampang kali kan. Beli pulsa, beli paket internet, langsung kontak mereka. WhatsApp kayak, telepon kayak, chat kayak gitu kan. Toh mereka ini juga sudah tinggal di kota besar yang dimana akses informasi itu udah mudah kali, bukan di daerah yang sulit sinyal ya kan. Bahkan seenggak dekatnya kau sama keluarga kandungmu sendiri kan, paling nggak adalah itu momen ketemu di perayaan hari besar kah atau di acara keluarga kah gitu kan. Pas ketemu saling bertanya kabar, attend belayan, ini nggak ada sama sekali. Nah tapi Wak, meskipun demikian Ibu Riz mengaku tidak ada masalah nih sama Ibu Margareta. Mungkin Ibu ada masalah sama kakakmu, kenapa nggak pernah berkomunikasi kayak gitu? Ada pernah selek-lek? Oh enggak kok, enggak, hubungan kami baik-baik aja, nggak ada masalah. Dulu kami sering bercanda sebagai kakak adik ya, sekarang jarang berkomunikasi karena memang beliau tertutup aja, itu kata Bu Riz. Nah sementara itu Wak, Pak Handoyo suami dari Ibu Riz ini selaku adik ipar dari Ibu Margareta pun menambahkan, keluarga kakak ipar saya itu bukan keluarga yang susah kok sebenarnya, mereka berkecukupan kali. Jadi sepertinya nggak mungkin nih mereka meninggal gara-gara kelaparan. Kemungkinan ya karena mereka itu terlalu tertutup dan tidak berinteraksi kepada siapapun aja. Kalau memang dia kelaparan pastilah dia hubungin keluarganya, itu kata Pak Handoyo. Nah dari sini bisa kalian lihat kan, bahkan keluarganya sendiri pun juga bingung kenapa mereka tuh sampai ditemukan meninggal dunia akibat kelaparan. Betul-betul kejadian yang sangat-sangat ganjil Wak. Nah tapi kalau misalnya kalian notice kan Wak, dari pihak keluarga pun sudah memvalidasi nih kalau keluarga itu memang tidak suka bersosialisasi. Bukan hanya dari tetangga aja, keluarganya pun ngomong kayak gitu. Sepertinya
sebenarnya ada sesuatu yang lebih dari sekedar kepribadian introvert. Bisa jadi macam gangguan psikologis lain atau kepercayaan lain yang membuat keluarga ini dengan sengaja mengisolasi diri dari kerabat dan juga masyarakat sekitar. Ya enggak sih, Wak? Nah, sebelum ditemukan meninggal dunia dalam kondisi mengering di rumah Kalideres itu, sebetulnya ada beberapa saksi, yaitu masyarakat sekitar yang masih melihat aktivitas mereka semua di rumah tersebut beberapa bulan yang lalu. Dan saksi-saksi itu juga turut membantu polisi untuk mengungkap motif kematian satu keluarga ini, Wak. Siapa aja mereka? Kita mulai satu persatu ya. Saksi pertama ini adalah seorang tukang jamu yang berinisial R, yang gak mau diungkapkan siapa nama aslinya. Kita sebut aja lah Mbak R ya. Nah, jadi Wak, beberapa waktu lalu sebelum ditemukan tewas misterius, salah satu anggota keluarga di rumah itu yang juga tidak disebutkan identitasnya, entah itu Pak Rudianto, entah itu Bu Margareta, entah itu Mbak Dian, entah itu Pak Budianto lah, pokoknya salah satu di antara mereka, sempat bertanya nih Wak sama Mbak R, apakah Mbak R ini bisa meminjamkan uang kepadanya senilai 50 juta rupiah. Nah, katanya uang 50 juta ini untuk operasi kerabatnya. Mereka nanyanya nggak langsung, lewat WhatsApp. Nah, Mbak R yang pada saat itu nggak punya uang sebanyak itu pun jawab, aduh, kalau sebesar itu saya nggak punya. Apalagi sehari-hari kan saya cuma jual jamu. Nah, di sini kalian udah bisa mencium keanehan kan, Wak? Kan dari penuturan para tetangga, bahkan adiknya Ibu Margareta sendiri, semuanya mengatakan hal yang sama. Keluarga ini begitu tertutup dan tidak pernah meminta bantuan apapun ke siapapun. Kok sekarang tiba-tiba salah satu di antara mereka minta bantuan ke Mbak R yang notabene-nya adalah orang asing, bukan tetangga, bukan keluarga ya kan? Dan juga Wak bisa dibilang keluarga Kalideres sama Mbak R ini lumayan dekat lah gitu, Wak. Karena apa? Karena keluarga tersebut langganan membeli jamunya Mbak R. Saking merasa dekatnya, Wak, sampai disimpan nomor WhatsAppnya Mbak R sama mereka tuh. Padahal nih ya, ketika keluarga ini di-invite untuk masuk ke grup RT kah, ke grup keluarga kah, kan biasanya ada notifikasi kan, Wak, Anda diundang masuk ke grup ini misalnya. Itu diabaikan sama mereka, nggak diterima sama Pak Rudianto. Nah, Pak Rudianto, Bu Margareta, semua nggak ada mereka masuk join grup WhatsApp apapun. Nah, kembali lagi ya ke gelagat aneh dengan meminjam uang ke Mbak R ini. Nah, berarti kan mereka berupaya, Wak, untuk melakukan sesuatu yang belum kita ketahui nih dengan uang tersebut. Apakah untuk simpanan beli bahan makanan walaupun memang banyak kali? Apakah memang karena terlilit hutang? Atau memang betul-betul untuk operasi kerabatnya? Nah, kerabatnya ini siapa? Apakah salah satu dari anggota keluarga tuh yang mau operasi? Nah, belum terjawab pertanyaan-pertanyaan itu, Wak, publik pun dibuat terheran-heran lagi dengan kesaksian terbaru yang diungkapkan polisi pada tanggal 21 November kemarin. Dan kesaksian ini, Wak, berasal dari petugas koperasi simpan pinjam yang kita sebut aja lah namanya Mas X, Wak ya. Nah, Mas X dan petugas koperasi lainnya datanglah ke rumah tersebut untuk meninjau lokasi rumah. Karena apa? Karena katanya rumah tersebut berencana untuk digadaikan. Nah, di tanggal 13 Mei tahun 2022, pergilah mereka ini ke rumahnya Pak Rudianto di perumahan Citra Garden tuh. Dan ketika sampai di depan rumah, Wak, salah satu petugas ini diperbolehkan masuk, disambut sama Pak Budianto, adik dari Pak Rudianto kan. Nah, belum lagi sampai dalam rumah, Wak, baru sampai di pintu gerbang aja, si Mas X ini sudah mencium bau busuk kali, nusuk hidung lah gitu pokoknya. Nah, kemudian Mas X ini nanyalah ke Pak Budianto yang waktu itu bukain pintu gerbang kan, Pak, bau apa nih Pak, kok bau kali busuknya? Bau kali busuknya. Kok busuk kali baunya? Tanya Mas X sambil menutup hidungnya. Kan bau kali berarti ya. Nah, waktu itu Pak Budianto jawab, oh itu bau got di depan tuh Mas, udah lama mau aku bersihin tapi lupa terus, kata Pak Budianto. Nah, mendengar itu ya Mas X percaya-percaya aja dan tidak berani untuk bertanya lebih lanjut, Wak. Nah, waktu udah nyampe di dalam, Mas X ini pun meminta untuk bertemu dengan sang ibu, yaitu Ibu Margareta. Karena apa? Karena pemilik sertifikat rumah itu adalah atas nama Ibu Reni Margareta. Nah, biasanya kan sebelum transaksi gadai-menggadai kan perlu persetujuan tuh dari pemiliknya kan, berupa tanda tangan untuk memastikan betul apa enggak kau mau gadai ini ya kan. Jangan pula sampai ada pihak lain yang ngaku-ngaku aja gitu. Saya mau bertemu dengan Ibu Reni Margareta, apakah beliau ada di rumah? Tanya Mas X. Oh, ada kok Mas, itu ibu saya lagi ada di kamarnya lagi tidur. Dian yang jawab, Wak. Oh ya udah, boleh tolong diantarkan gitu, kata Mas X kan. Diantarlah petugas itu ke kamarnya Ibu Margaret, Wak, oleh Dian. Dan saat pintu kamar itu dibuka, Mas X ini udah cium bau busuk, Wak. Bau busuknya lebih menyengat lagi daripada depan gerbang tuh. Dan keadaan di dalam kamar itu pun gelap gulita tuh Glenn. Dan pada saat itu Dian meminta Mas X untuk tidak menyalakan lampu. Ini lampunya nggak usah dinyalain ya Mas ya, biar aja gelap-gelap kayak gini, soalnya mamaku sensitif sama cahaya katanya. Oh
Gitu. Dah, petugas koperasi pun menuruti permintaannya si Dian. Lalu Mas X ini berusaha memegang Ibu Margareta untuk membangunkannya, Wak. Tapi sebelum dibangunkan dipanggil dulu kan, Ibu Margareta, permisi, maaf ya Bu, gitu, Ibu, gitu. Nah, dipanggil kayak gitu Ibu Margareta ini nggak kebangun, Wak. Nah, karena nggak kebangun-bangun juga setelah dipanggil beberapa kali, barulah dipegang itu tangannya Ibu Margareta sama Mas X. Dan waktu dipegang ini, Wak, Mas X merasakan ada kejanggalan di situ. Karena apa? Tubuh Bu Margareta nih dah lembek, tau kalian, nggak macam orang normal pada umumnya. Kok kayak gini? Nah, karena curiga, Mas X pun langsung ngambil handphonenya, dinyalakan flash handphone tua. Dan waktu dia ngarahin ke tangan tua, alangkah terkejutnya Mas X melihat kondisi Ibu Margaret yang sudah menjadi mayat. Allahu Akbar, bukan orang lagi nih, ini udah mayat, kata Mas X. Berlarilah dia langsung keluar kan, Wak, dan berniat untuk membatalkan simpan pinjam itu karena yang di dalam itu ada karena di rumah itu ada mayat. Tapi, Wak, hal ini disangkal sama Mbak Dian. Kalian tahu Mbak Dian malah mengatakan apa? Mbak Dian mengatakan bahwa mamanya masih hidup. Mama saya ini masih hidup ya, belum meninggal. Tiap hari masih saya berikan minum susu, terus saya sisir rambutnya. Jangan ngawur kamu ya Allah, merinding aku. Jangan ngawur kok bilang mamaku mayat. Masih dikasih susu, masih disisir, katanya, Wak. Nah, tapi, Wak, perkataan dari Dian ini berbanding terbalik dengan apa yang dikatakan sama pamannya, Pak Budianto. Nah, Pak Budianto yang pada saat itu tahu Mas X ini ketakutan, langsung diancamnya, Wak. Jangan kau laporkan hal ini ke siapapun ya. Itu katanya. Jadi ada nih, Wak, saksi yang melihat beberapa bulan sebelum mereka ditemukan mengering, tubuhnya Bu Margareta tuh udah lembek dan macam mayat. Ya Allah. Itu kesaksian pertama, Wak. Kesaksian berikutnya yaitu dari petugas pemandu jentik atau jumantik yang memang memeriksa rumah tersebut. Biasanya kan di komplek-komplek tuh, Wak, ada tuh semacam survei kualitas air gitulah. Harus diperiksa tuh air-airnya, apakah di genangan air itu ada jentik-jentik yang kelak bakal jadi bibit tumbuhnya nyamuk Aedes aegypti, itu penyebab demam berdarah kan. Dicek tuh, harus rutin. Nah, di bulan Agustus, Wak, petugas jumantik ini datanglah ke rumah Pak Rudianto dan mengecek kamar mandinya mereka. Pada saat itu petugas jumantik ini tidak menemukan keanehan sama sekali, Wak. Bulan Agustus ya, masih normal-normal aja. Meskipun pada saat itu dia tidak bertemu dengan semua penghuni rumah. Nah, kemudian 1 bulan berikutnya, tepatnya di tanggal 19 September tahun 2022, datang lagi lah si petugas jumantik ini untuk memeriksa kembali itu kondisi bak mandinya Pak Rudianto, karena kan memang programnya harus tiap bulan kan, Wak. Nah, tapi di bulan September ini petugas tidak diperbolehkan masuk. Dimana ketika mereka sudah sampai di depan rumahnya Pak Rudianto ini, mereka langsung diusir sama salah satu penghuni rumah. Dia bilang, maaf Ibu, hari ini nggak perlu masuk ke rumah. Kamar mandiku aman-aman aja kok. Ibu pulang aja. Kalau Ibu nggak percaya, nanti saya kirimkan foto-foto baknya lewat WhatsApp ya. Kata salah seorang dari penghuni rumah tersebut, Wak. Ya udah, baliklah si petugas ini dengan tangan kosong dan sedikit ada perasaan curiga, Wak. Itu saksi kedua. Saksi ketiganya, Wak. Kesaksian berikutnya ini berasal dari petugas PLN yang hendak memutus kabel di rumah itu. Memutus listrik mungkin maksudnya. Maaf. Nah, jadi, Wak, sejak bulan Agustus, menurut Pak Asyung, ketua RT setempat, keluarga ini sudah menunggak membayar listrik. Nah, 1 bulan berikutnya, tepatnya di tanggal 5 September 2022, seorang petugas PLN pun datanglah itu ke rumah Pak Rudianto untuk menagih biaya listrik yang memang sudah tertunggak. Dipanggil-panggil lah dari luar kan, permisi Pak, permisi dari PLN, Bapak, dipanggil-panggil sama mereka kan nggak ada jawaban dari dalam. Dah, petugas PLN ini pun langsunglah melapor ke Pak Asyung selaku ketua RT. Karena sulit ditemui petugas PLN, Pak Asyung lah yang akhirnya mengirim pesan lewat WhatsApp kepada Mbak Dian, dan beliau menginformasikan soal tunggakan tersebut. Dia bilang, Dian, ini kata petugas PLN kamu belum bayar listrik sejak Agustus ya. Saya cuma mau menyampaikan segera dibayar aja ya Mbak Dian ya, nanti keburu diputus listriknya, kata Pak Asyung. Nah, dibalas WhatsApp itu sama Mbak Dian. Mbak Dian bilang, iya Om, maaf ya saya sudah ngerepotin, nanti saya kabarin. Dah, nggak lama setelah itu tunggakan listrik mereka pun langsung dibayar lunas tuh, Wak, sama mereka. Nah, tapi, Wak, ada lagi satu keanehan yang terjadi dengan keluarga itu tepatnya di tanggal 4 Oktober 2022, di mana salah satu anggota keluarga itu mengirim pesan kepada petugas PLN dan meminta aliran listrik di rumahnya untuk diputus. Silakan Bapak putus aliran listrik di rumah saya, apabila ingin pemasangan baru saya akan menghubungi Bapak, gitu.
Itulah kira-kira bunyi pesan yang memang dikirimkan penghuni rumah tuh ke petugas PLN, Wak. Nah, menindaklanjuti permintaan tersebut di tanggal 27 Oktober 2022, petugas PLN ini pun menghubungi balik tuh pemilik rumah untuk memastikan ini betulan nggak ini aliran listriknya mau diputus. Ini rumahnya udah kosong apa gimana gitu kan, pikir petugas PLN ini. Nah, tapi ketika dihubungi, WhatsApp tersebut sudah tidak aktif, cuma centang satu aja. Tanggal 27 Oktober. Barulah kemudian petugas PLN pun kembali mendatangi rumah tersebut di tanggal 9 November untuk melakukan apa? Pemutusan aliran listrik, Wak. Kenapa diputus? Masih ada juga sisa tunggakan. Udahlah, masih ada sisa tunggakan. Terus 1 bulan yang lalu pemilik ini minta aliran listriknya diputus. Oh ya udah, berarti orang ini memang nggak butuh listrik kali, pikir petugasnya PLN. Nah, di tanggal 9 November ini, tanggal mau diputuskan listrik ini, kalau ingat apa? Ini adalah tanggal sehari sebelum ditemukannya mereka berempat ini sudah menjadi mayat, ya kan? Nah, pas para petugas PLN ini nyampe di depan rumah, Wak, para petugas sudah mencium bau busuk yang sangat menyengat. Sama seperti tetangga yang jogging lewat depan rumahnya Pak Rudianto tuh. Tapi waktu itu orang PLN ini tidak berkomentar lebih jauh. Mereka cuma sekedar memutus aliran listrik dan melakukan tugasnya dengan baik, habis itu balik. Dan diperkirakan, Wak, tanggal 9 itu udah pasti meninggal mereka. Nah, sekarang kita coba runut kembali nih, Wak, ya, kejadian sebelum mereka ditemukan. Tanggal 13 Mei 2022, menurut saksi petugas dari petugas garda itu, sudah ada korban meninggal yang notabene-nya itu adalah Ibu Margaret yang udah terbaring di atas kasur tuh. Tanggal 4 Oktober 2022 ada seorang penghuni rumah yang chat petugas PLN untuk mutusin listrik. Barulah setelah itu tanggal 10 November semua anggota keluarga tersebut pun ditemukan meninggal dunia kan. Nah, berarti, Wak, pada tanggal 4 Oktober itu masih ada dong keluarga yang masih hidup. Tanggal 9 udah nggak ada, udah centang satu aja. Dan hal ini diperkuat oleh hasil otopsi yang menyatakan bahwa keempat orang tersebut meninggal dengan waktu kematian yang berbeda-beda. Semuanya meninggal dengan jarak waktu yang berbeda. Jadi bukan meninggal barengan. Ada satu yang meninggal dulu, habis itu lanjut berikutnya, dan seterusnya. Sehingga waktu pembusukan dari jasad masing-masing ini pun berbeda, kata ahli forensik, Wak. Nah, pertanyaannya, Wak, orang terakhir yang hidup, yang bahkan waktu itu sempat-sempatnya ngecat petugas PLN, kenapa dia nggak ngelapor ke Pak RT atau meminta bantuan warga setempat kalau anggota keluarganya yang lain ini udah ada yang meninggal gitu kan? Kenapa dia diam aja nih sambil nunggu gilirannya meninggal? Berarti kan selama ini dia tinggal bersama mayat-mayat anggota keluarganya yang memang sudah meninggal duluan kan, Wak? Apakah mungkin ini gara-gara kelaparan? Nggak mungkin. Ada apa sebenarnya sama keluarga ini, Wak? Makin nggak ketemu penyebabnya, makin banyaklah orang yang jadi berasumsi-asumsi. Dari situlah muncul teori-teori dan konspirasi di balik keluarganya siapa ini, keluarga Kalideres. Masuk. Nah, dari kejanggalan-kejanggalan satu keluarga di Kalideres ini, Wak, menimbulkan spekulasi dari berbagai pihak. Masyarakat pun mempertanyakan penyebab kematian yang kata polisi di awal tadi, apakah betul tewas karena kelaparan? Dan hipotesa ini pun langsung dilumpuhkan oleh bukti-bukti yang ada, yaitu polisi menemukan ada segunung sampah di dalam rumah tersebut, Wak. Katanya lama nggak dibuang keluar, Wak, sampah-sampah tuh. Ada mungkin 6 bulanan mereka menimbun sampah dalam rumah tuh. Dan di antara sampah-sampah ini, Wak, banyak juga ditemukan sampah-sampah organik seperti sisa-sisa makanan dan juga nota pembelian makanan melalui layanan antar. Logikanya nggak mungkin lah mereka kelaparan, orang mereka masih bisa beli makanan lewat pesan antar kok. Dan hipotesa ini, Wak, juga dibantah oleh Pak Handoyo selaku adik ipar dari korban tadi. Jadi nggak mungkin mereka ini mati karena kelaparan, Wak. Tapi beda lagi dengan asumsi bahwa mereka ini dengan sengaja melaparkan diri, tidak makan dan tidak minum. Dan keanehan yang lain, Wak, di dalam rumah itu polisi juga menemukan beberapa benda-benda yang cukup aneh. Misalnya ada satu mangkok, Wak, satu mangkok berisi kapur barus, diletakkan gitu aja di atas meja makan. Dan selain itu polisi juga menemukan beberapa lilin-lilin berwarna merah yang tidak jauh dari mangkok kapur barus itu. Dan terakhir, Wak, ada banyak kali bedak bayi sekitar 2 kardus gitu, Wak, yang berserakan di dekat dapur rumah tersebut. Dan dari sana petugas pun berasumsi, oh mungkin kapur barus dan juga bedak bayi ini digunakan untuk menyamarkan bau busuk dari dekomposisi atau proses pembusukan anggota keluarga yang meninggal ini. Tapi yang membuat kasus ini semakin janggal, bedak bayi tersebut itu tidak ditemukan tertabur di badan-badan mayat. Kalau memang itu untuk menyamarkan bau, harusnya kan dituangkan tuh di atas badan mayat kan, enggak.
Nah terus buat apa bedak bayi ini? Nah itulah Wak masih menjadi misteri dan dalam proses penyelidikan sampai saat video ini dibuat ya. Tapi Wak ada juga teori yang mengatakan mereka ini sudah mempersiapkan barang-barang tersebut karena sengaja ingin meninggal tanpa makan dan minum sampai mayatnya ini tidak ditemukan oleh siapapun. Nah teori yang sengaja tidak makan dan minum ini dikaitkan dengan kepercayaan dari sekte tertentu Wak. Seorang pakar forensik yang bernama Bapak Handoko Gani, beliau menduga satu keluarga ini menganut kepercayaan Santara Wak, yaitu sebuah kepercayaan yang berasal dari India yang misinya adalah fasting to death atau bersumpah untuk tidak makan dan minum sampai betul-betul meninggal. Nah tujuannya apa? Tujuannya agar kelak mereka langsung mendapatkan kehidupan yang moksa gitu loh, atau bebas dari segala urusan duniawi. Dan teori lain yang dikutip dari seorang pengguna Quora bernama Arianto menyebutkan kemungkinan korban ini meninggal karena keracunan bedak bayi Wak. Di TKP itu banyak sekali ditemukan bedak bayi atau talcum powder. Nah menurut Mas Ari Wak, bedak bayi yang digunakan di pasaran akhir-akhir ini berbahan baku cornstarch Wak, atau bahasa Indonesianya pati jagung. Nah terus hubungannya ini apa Nadia? Jadi bedak bayi generasi baru ini lebih eco-friendly Wak, dan kemungkinan tidak ditemukan jejak yang tersisa di perut keempat korban Kalideres. Perut, lebih tepatnya di usus manusia, ini merupakan dunia bagi 100.000 triliun mikroba yang berasal dari 200 hingga 8.000 spesies yang berbeda. Nah setelah korban ini meninggal Wak, mikroba usus ini tidak ikut mati, tetapi dia terus berkembang dan memakan apa saja yang tersisa. Nah singkatnya teori menurut Mas Ari ini adalah keluarga tersebut sengaja mengkonsumsi bedak bayi untuk bunuh diri Wak, secara alami atau secara biologi. Gimana kalau udah mulai pusing kalian belum? Jadi bukan keracunan, kemungkinan dia bunuh diri pakai bedak bayi itu katanya. Dan selain teori aliran sekte sengaja meracuni diri sendiri secara biologis, ada juga teori yang menyebutkan kejadian di Kalideres ini adalah kasus pembunuhan, bukan bunuh diri. Kok bisa Nadia? Nah jadi kan tadi diungkapkan oleh polisi waktu kematian antar anggota keluarga ini kan berbeda-beda kan. Dan setelah diselidiki Wak, urutan kematiannya itu adalah Pak Rudianto dulu nih yang meninggal. Kemudian diikuti Ibu Margaret. Habis itu Dian, barulah terakhir Pak Budianto. Nah di teori pembunuhan Wak, bisa jadi ketiga korban ini dihilangkan dulu nyawanya oleh korban terakhir yang hidup, yaitu siapa? Pak Budianto. Hal ini didukung fakta-fakta bahwa Pak Budianto ini selalu berusaha menggadaikan barang-barang berharga milik kakaknya itu. Di awal tahun ternyata diketahui Pak Budianto ini telah menjual mobil milik kakaknya di sebuah showroom di Jakarta. Dan terakhir di bulan Mei ketika petugas koperasi Mas X itu datang Wak, ternyata Pak Budianto lah yang menghubungi dan berencana untuk menggadaikan rumah kakak iparnya itu Wak. Nah kira-kira Wak, dari beberapa teori-teori tadi menurut kalian teori mana yang kemungkinan paling benar atau paling mendekati lah setidaknya? Kalian tulislah di kolom komentar di bawah Wak ya. Dan sampai saat ini pun proses penyelidikan dari keluarga Kalideres ini masih dalam proses. Semoga lekas ditemukan titik terangnya, amin ya robbal alamin. Oke Wak, jadi sekian dulu kasus hari ini. Semoga kasus ini bisa segera terungkap sejelas-jelasnya. Sampai video ini dibuat hanya sebatas itu informasi yang bisa aku sampaikan. Dan kalau misalnya ada update lagi seputar kasus ini, boleh kalian tolong tambahkan di kolom komentar di bawah. Dan aku juga mohon maaf sekali sebesar-besarnya jika ada informasi yang kurang atau juga pendapat yang berbeda dari Wawa, bisa juga dituliskan di kolom komentar di bawah. Melalui video ini aku juga mau menyampaikan rasa turut berbelasungkawa sedalam-dalamnya kepada keluarga yang ditinggalkan. Semoga amal ibadah keempat korban diterima di sisinya dan juga ditempatkan di tempat-tempat terbaik oleh Tuhan, amin ya robbal alamin. Dari kisah ini kita bisa sama-sama ambil pelajaran Wak ya, untuk saling mengenal, saling bertegur sapa dengan tetangga kiri kanan kita. Ingat Wak, kalau ada apa-apa yang bantu duluan selain keluarga adalah siapa? Tetangga. Jagalah hubungan baik dengan tetangga Wak ya. Ingat Wak, kita hidup di dunia itu nggak cuma sendirian, ada banyak sekali orang-orang yang menyayangi kita dan memperdulikan kita. Dan harapan kita selanjutnya semoga kejadian ini tidak terulang lagi dimanapun dan kapanpun. Semoga kita selalu dilindungi Allah Subhanahu Wa Taala, amin ya rabbal alamin. Oke Wak, jadi sekian dulu videonya. Terima kasih banyak yang sudah menonton. Kalau kalian suka video ini, klik like-nya. Jangan lupa komen di bawah untuk ide dan saran-saran untuk video selanjutnya. Jangan lupa nyalain notifikasinya supaya kalian tahu kalau aku upload video baru. And as always, jangan lupa untuk klik tombol subscribe supaya kalian sama-sama tahu informasi menarik dan menegangkan dari channel aku. See you next video Wak, bye.